Kemnaker dan BP2MI ditanya kapan Taiwan dan Korea buka kembali. Mereka malah saling lempar jawaban. Loh. Lalu sebenarnya siapa sih yang ngurusin pemberangkatan TKI itu? Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kamu nonton video ini. Di kabar TKI kali ini, aku akan ngebahas soal postingan suara BMI. Judulnya begini, ditanya kapan Taiwan dan Korea buka kembali, Kemnaker dan BP2MI saling lempar jawaban. Seperti ini. Lalu siapa sebenarnya yang ngurusin sih? Yuk kita baca artikel selanjutnya. Sebuah chat dari calon pekerja migran Indonesia yang beredar di media sosial membuat mata kita terbelalak lantaran jawaban dari para pemangku jabatan yang terkesan saling lempar masalah, hingga membuat para pekerja migran menjadi merasa semakin tak diperhatikan. Dalam chat yang beredar itu, calon pekerja migran Taiwan menanyakan melalui akun resmi Kemnaker. Begini tanyanya, bagaimana pendapatan CPMI ke Taiwan? Tanyanya melalui halaman Facebook Kemnaker Tenaga Kerja Indonesia. Lantas, pernyataan itu singkat. Itu awalnya mendapat jawaban otomatis dari sistem dan beberapa lama kemudian mendapatkan jawaban dari admin yang mengurusnya. Jawabannya begini, untuk informasi terkait penempatan tenaga kerja Indonesia ke negara tersebut, silahkan menanyakan informasi lanjut ke BP2MI ya. Terima kasih, jawab Kemnaker. Oh, jadi nanya ke Kemnaker terus disuruh nanya ke BP2MI. Sedangkan BP2MI ditanya terkait pembukaan Taiwan juga melemparkan masalah kepada Kemnaker. Lulu. Hal ini sebagai jawaban dari pertanyaan seorang calon TKI. Nah, begini jawabannya. Penempatan CPMI ke Taiwan bagaimana? Angka positif di Indonesia sudah di bawah 5.000. Kok masih tidak ada kejelasan? Tanya Oges. Akunnya Oges ya. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, COVID-19 itu di Indonesia kian hari kian menurun ya. Terus begini jawaban BP2MI. Untuk penempatan ke Taiwan, BP2MI sudah mengupayakan, namun sebagai lembaga pelaksana kebijakan, BP2MI pun harus menunggu kebijakan dan informasi dari Kemnaker serta pemerintah terkait. Mohon bersabar, jawab BP2MI. Kok bisa gitu ya? Ternyata nanya ke Kemnaker terus dilempar ke BP2MI. Setelah nanya ke BP2MI, suruh nanya lagi ke Kemnaker. Waduh, disuruh menunggu kebijakan dan informasi dari Kemnaker katanya. Di kesempatan lain ada juga calon PMI Korea yang bertanya kepada BP2MI melalui akun halaman resminya, yaitu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI. Dalam pesan messengernya ia bertanya, tolong Pak, segera ada penempatan. Udah 2 tahun nunggu. Jual aset utama kemana-mana dan berbunga. Kapan CPMI Korea berangkat? Nah, seperti yang teman-teman ketahui, PMI itu sudah nunggu hampir 2 tahun ya untuk yang pemberangkatan Korea. Pertanyaan ini kemudian mendapat jawaban selang sehari kemudian. Begini bunyinya. Untuk penempatan, BP2MI sudah mengupayakan, namun sebagai lembaga pelaksana kebijakan, BP2MI pun harus menunggu kebijakan dan informasi dari Kemnaker serta pemerintah. Mohon bersabar ya, jawab BP2MI. Ya, lagi-lagi BP2MI menunggu jawaban dari Kemnaker. Tadi pertanyaan Kemnaker disuruh ke BP2MI. Loh, ini sebenarnya gimana sih ini ya? Kok bikin bingung ya? Perlu diketahui kedua negara itu tutup setelah Indonesia merencanakan zero cost alias biaya ditanggung majikan. Namun, keduanya tutup saat wabah di Indonesia menjadi-jadi. Entah apa alasannya, mereka menutup diri dari Indonesia. Kita masih belum mengetahui dengan pasti. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, pemberangkatan masih belum bisa, padahal penurunan kasus di Indonesia pun sudah kian hari kian landai menurun, tapi ya begini masih belum ada pemberangkatan. Nah, BP2MI dan Kemnaker sebagai lembaga yang menaungi untuk menjembatani pemberangkatan TKI ditanya juga seperti itu, jawabannya masih melempar dan
juga masih menunggu kebijakan dari negara penempatan. Ya mudah-mudahan aja dengan banyaknya yang protes seperti ini, semoga aja Kemnaker dan PP2MI segera mengupayakan semaksimal mungkin agar pemberangkatan TKI segera diberangkatkan. Oke, di kabar TKI hari ini cukup sampai di sini. Thank you teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya. Bye-bye.